Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Davamat Farhan. Dan pada video kedua ini saya akan menjelaskan tentang linked list di bahasa C++. Untuk membuat program linked list ini, yang pertama kita tentukan struct dari nodenya. Karena linked list ini akan berupa angka-angka, maka saya memakai tipe data int. Seterusnya di bawah ini ada untuk pointer. Jadi pointer ini tuh supaya agar tuh angka-angkanya tuh bisa dirangkai satu-satu. Maksudnya tuh dia tuh bisa menyimpan alamat-alamat node lain jika diisi nilai. Jadi dengan adanya pointer si penyimpan alamat-alamat nilai ini, maka bisalah dia dirangkai menjadi sebuah linked list. Oke, kita masuk ke fungsi pertamanya, yaitu menambahkan node baru di awal. Insert front. Dalam kurung fungsinya ini ada maksudnya ada baris kode node bintang tanda and head. Jadi ini maksudnya ini adanya tanda head ini artinya dia tuh menjadi referensi ke pointer aslinya. Kalau misalnya ini head and ini nggak ada, maka kalau saya mau mengubah headnya itu dia itu hanya mengubah salinannya. Tapi kalau udah end ini berarti dia langsung ke aslinya, itu dia istilahnya itu menunjukkannya. Nah kemudian node ini tuh baris buat membuat membuat node baru ini. Kemudian if tanda seru head. Pertama, pada if tanda seru ini artinya not atau bukan, maka tanda seru head ini berarti itu headnya itu tidak ada, nol gitu. Jadi sehingga listnya itu jadi kosong. Dan jika listnya itu kosong, maka angka pertama yang dimasukkan akan dijadikan sebagai head, dan nextnya akan menunjukkan ke dirinya sendiri agar tetap sirkular, karena memang ini adalah linked list sirkular selagi belum ada nilai berikutnya. Tapi kalau ada nilai berikutnya, ya maka nilai berikutnya itulah yang akan masukkan ke, pokoknya baik ke head itu intinya. Terus habis jika if ini nggak berlaku, maka yang berlaku ini else, yaitu untuk penambahan node di akhir ini cukup sama, maksudnya else. Else ini nih, kalau else ini dia tuh ke-trigger kalau sudah ada angka sebelumnya di list itu. Jadi dia hanya langsung menambahkan di depannya. Ini tanda panah ini untuk menunjukkan lokasi sebuah data yang akan ditempati. Jadi contohnya untuk new node, tanda panah next sama dengan head ini artinya kita tuh menghubungkan node baru ke node yang sebelumnya. Ya, maksudnya node yang sebelumnya menjadi head. Setelah fungsi penambahan di awal, seterusnya terus fungsi keduanya yaitu menambahkan node di akhir. Ini cara kerjanya cukup sama dengan node yang kalau masukkan di awal, hanya saja bedanya ada kalau yang insert front ini tuh ada kata baris tambahan ini buat agar angkanya itu dia tuh bisa ke head. Sedangkan kalau yang insert end ini itu tidak ada, jadi dia tuh angkanya bakal langsung masuk ke bagian akhirnya. Yang ketiga itu menghapus node dari bagian awalnya, dari headnya itu. If tanda seru head ini kalau nggak ada, berarti otomatis di situ kosong, berarti nggak bisa menghapus. Kemudian yang kedua ini tuh berlaku kalau misal di linked list itu hanya ada satu angka. Jadi kalau si head itu satu angka itu dihapus, ya maka ya udah linked list itu jadi nol hasilnya, jadi tidak ada. Kemudian
Kalau nilainya itu ada beberapa, barulah nilai pada head ini tuh bisa dihapus dengan cara nilai yang menjadi head di set menjadi, maksudnya nilai pada head bisa dihapus dengan cara nilai yang menjadi head itu disetting menjadi ini temporary, yaitu sementara. Sedangkan angka kedua yang di label sebagai head itu kemudian dengan melalui programnya itu kemudian kalau link di situ nilainya ada beberapa, maka yang pertama sekali itu program akan mengeset bahwa ini yang pertama head ini. Angka setelah head itu akan diset sebagai head yang baru, sedangkan head yang sebelumnya itu jadi temporary dulu atau sementara. Nah, habis itu program akan mencari angka terakhir untuk dihubungkan ke angka baru yang menjadi head baru itu, sedangkan head lama yang sudah berubah menjadi temporary itu barulah akan dihapus. Ini terakhir, delete 10. Kemudian yang keempat ada fungsi delete end. Ya cukup sama dengan yang sebelumnya, bedanya itu tidak perlu ditunjuk dulu. Maksudnya headnya itu tidak perlu dimodif, jadi headnya masih sama, hanya yang di bagian belakangnya itu yang berubah, di bagian akhirnya itu berubah. Berikutnya ada search. Nah, saya untuk fungsi search ini saya menggunakan bool karena ya bisa jadi ada dua kemungkinan. Kalau datanya tidak ketemu maka hasilnya akan jadi false. Tapi kalau ada maka program melalui kemudian kalau link list itu ada maka hasilnya itu bakal true. Dia bisa menampilkan link listnya. Kata kunci key ini tuh adalah angka yang mau saya cari. Itu nanti akan saya sekarang aja saya pakainya. Jadi misal saya masukkan, saya buat link listnya dulu, terus tampilkan ini hasil link listnya. Saya mau mencari elemen tertentu. Nah, misalnya saya mau mencari angka 4 misalnya. Nah, 4 inilah yang akan menempati key ini. Nah, ada nih, nilai 4 ditemukan dalam list. Berikutnya ada fungsi menghitung node, count nodes. Cara kerjanya itu dengan menggunakan do. Ini biasa kalau tidak ada berarti 0 hasilnya, terus memakai looping do while. Cara kerjanya itu adalah program akan traverse atau apa ya istilahnya, maksudnya pokoknya ini mengecek angka-angka dari head sampai cek satu-satu sampailah program itu balik ke si head lagi, barulah akan berhenti. Nah, setelah berhenti itu barulah dihitung ada berapa banyak angka-angkanya. Ini saya batasi menggunakan looping while ini. Jadi ya itu tadi, dia tuh bisa berhenti kalau sudah sampai head karena ada while ini ditentukan batasnya di sini. Itu fungsinya. Return count itu untuk menampilkan hasil penjumlahannya. Seterusnya ada reverse, yaitu membalikkan urutan link listnya. Jadi baris pertama ini biasa kalau misal link listnya kosong atau hanya ada satu, maka ya prosesnya itu tidak bisa berjalan karena ya memang tidak perlu, akan langsung di skip saja. Nah, untuk fungsi ini saya menambahkan pointer prev atau previous dan current atau saat ini. While loop yang pertama ini buat mencari node terakhir.
Terus do while ini, do loop yang kedua ini tuh buat menyimpan node berikutnya sebelum hubungannya itu diputus ya. Previous current, maksudnya current next previous ini tuh untuk membalik arah hubungannya. Jadi current itu menunjuk ke node sebelumnya. Previous sama dengan current itu berarti dia geser dari previous menjadi current. Current sama dengan next node. Current digeser ke next node. Dan terakhir while current tidak sama dengan head itu barulah ditentukan batasnya dan memastikan koneksi sirkularnya itu tetap ada. Head sama dengan next pref ini mengindikasikan node pertama yang sekarang menjadi terakhir, menunjuk ke node terakhir. Head pref ini update, artinya headnya itu diupdate menjadi node terakhir yang baru karena memang dibalik. Dan next head itu memastikan list itu tetap sirkular. Saya langsung coba dulu. Nah, ini kan hasil urutannya 6, 5, 3, 2, 1. Ini urutan awalnya. Kemudian kembali ke awal, berarti habis ini tuh dia balik ke 6 lagi. Tapi kalau saya mau membalik urutannya ya, ini saya sudah balik menu nomor 7, terus saya tampilkan lagi itu hasilnya singkat begini, hanya 1. Habis itu kembali ke awal tuh. Ini sih yang sejauh yang saya pahamkan itu karena memang tidak ditampilkan semua angkanya, karena memang pengaturan pointernya yang dalam fungsi reverse itu tidak sepenuhnya menjaga hubungan sirkular dengan benar. Jadi dia memang langsung balik ke head lagi. Baik, yang terakhir adalah fungsi display, yaitu menampilkan list linked listnya. Cara kerjanya simpel. Dengan do loop ini ya, dia tuh mengambil angka-angka dari head sampailah dia balik ke head lagi. Kalau sudah balik maka dia berhenti. Seterusnya angka-angka yang didapatkannya itu barulah ditampilkan di output. Oke, dan terakhir ini tuh barulah kita ke bagian kode menunya ini. Yang pertama kan ini kan kita tentukan kalau memang headnya itu memang 0, memang tidak ada nilainya. Karena ini menu bersifat interaktif, maka saya sebagai pengguna akan memasukkan nilai angka-angkanya sendiri untuk menentukan. Nah, terus ini menu-menunya ini saya masukkan dalam do loop ini, karena kan menunya tuh ada 9. Jadi kalau pilih menu misal nomor 10, 11 itu kan memang tidak ada. Jadi saya batasi. Kalau sudah selain dari 9 itu berarti otomatis itu invalid. Contohnya begini ya. Dan saya pilih menu 10. Nah, itu invalid nih, memang karena memang saya sudah batasi bahwa hanya ada 9 menu pada while ini. Seterusnya saya untuk biar pengguna itu bisa ini kan cout, ini kan sebenarnya ini teks biasa, agar pengguna tuh bisa kalau kayak mencet 1 dia langsung akan men-trigger fungsi si satunya itu. Saya menggunakan switch. Jadi ada setiap case itu disetting untuk memanggil fungsi-fungsinya. Misal untuk case nomor 1 ini kan nomor 1 nih insert di awal, saya setting nomor 1 menjadi insert float menunya, jadi akan men-trigger fungsi di atasnya. Nah, karena ini tuh sifatnya interaktif, maka diperlukan ada beberapa kata kunci tambahan, yaitu cout itu arahan kepada penggunanya buat si pengguna itu masukkan angkanya, terus in untuk menginput nilainya. Habis dimasukkan, barulah fungsinya itu akan dipanggil sini dengan menambahkan kata ini head nilai, karena memang 2 kata ini tuh yang memang diubah. Nah, barulah nilai yang pengguna masukkan akan diproses. Hal itu juga berlaku untuk menu-menu lain yang juga interaktif. 1, yang 2, yang 3, 4 ini memang otomatis sih, karena memang
Kalau pengguna pilih tuh berarti ya nggak semestinya itu yang harus di awal atau di akhir gitu. Ini langsung saya praktekkan. Misalkan insert node di awal, saya pilih menu 1, saya pilih 1 2. Ini maksudnya saya tambahkan lagi. Jadi kalau ini kan cuma satu slotnya aja, kalau menambahkan bisa nambah satu lagi ya, masukkan 3, maka dia akan menambahkannya 4 5, terus menampilkan ya, dia akan menambahkan urutan 5 dari yang terakhir sampai yang paling awal saya masukkan tadi, 5 4 3 2 1. Kemudian insert node di akhir, saya akan masukkan nilai 9, menampilkan ya, dia akan menampilkan di bagian akhir ini 9. Terus ini dihapus node pertama, tampilkan ya, angka 5 nya ini hilang, tadi ada 5 kemudian dihapus. Yang kedua nomor 4, nah 9 nya hapus sebagai node terakhir. Kemudian cari elemen tertentu, saya mau mencari angka nomor 2. Nah nilai 2 ditemukan dalam list, artinya ada. Terus hitung jumlah node ada berapa. Nah sisa node-nya itu ada 4, karena memang tadi tuh gini ya, nah ini kan benar ya, 1 2 3 4 ada 4. Nah ini sesuai listnya ada 4 node-nya. Dan terakhir di reverse, reverse tadi kita sudah siap, 8 tampilkan dan 9 kita keluar. Baik, selesai. Sekian presentasi saya tentang tugas linked list ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.